Son, kita mulai pertemuan hari ini jam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Sambil nunggu teman-temanmu gabung, kita membuka mata kuliah yang jam kedua. Oh iya. Sebelum mulai, kita buka kamera dulu ya, open face sambil nunggu teman-teman yang lain untuk apa? Absensi. Silakan kita buka kamera kita. Oke, walaupun bertiga, semoga yang lainnya sekali nyusul. Satu, dua, tiga. Oh ya, satu, dua, tiga. Ya. Untuk besok, minggu depan, sudah mulai presentasi ya. Disiapkan bagi mereka yang ingin segera tampil dan biasanya sih tampil dhisik kan segera selesai. Jadi nggak ada beban lagi. Tinggal UTS, tinggal UAS, selesai. Jangan lupa untuk melihat e-learning ya. Oh, ini sudah selesai bahkan. Satu, dua, tiga. Ini pertemuan yang mata kuliah terakhirnya. Ini ada beberapa istilah penting. Kita coba lihat, ada juga. Nah, ya ini beberapa model pelayanan publik. Ini beberapa istilah pelayanan publik terkena dengan pelayanan publik ya, servikual, parasuraman. Ini merupakan suatu metode deskriptif guna menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan. Bentar, bentar. Bentar, salah. Oh, pelayanan sektor publik. Salah ya. Jaga sektor publik. Oh, iya.
Salah materinya tadi. Nah, kita melihat perbandingan kebijakan publik dari berbagai negara, menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam implementasi kebijakan di berbagai konteks. Berbagai macam kebijakan publik di seluruh dunia yang mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan lain-lain. Ya, ini beberapa contohnya. Yang pertama adanya program kesehatan universal di Inggris, yang disebut dengan National Health Service (NHS). Jadi memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk tanpa memandang status ekonomi. Kalau di Indonesia mungkin BPJS ya, tapi di sini kalau di Inggris yang membayari kelihatannya pemerintah. Kalau kita kan bareng-bareng dipikul bersama, tetap bayar. Implementasi diluncurkan pada tahun 48, menyediakan akses ke layanan kesehatan dasar dan spesialis tanpa biaya langsung kepada pasien. Kalau di Inggris seperti itu. Nah, mirip BPJS kalau di sini. Yang kedua, kebijakan pengurangan emisi karbon di Jerman. Emisi karbon, dia mendorong transisi energi menuju sumber energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi menciptakan energi-energi terbarukan dan emisi gas rumah kaca. Jadi kamu harus tahu. Apa disebut dengan emisi gas rumah kaca itu? Gambarnya seperti ini. Di rumah kaca itu kita seperti di atmosfer sekarang ini. Jadi makanya diarani rumah kaca karena semuanya kembali ke kita lagi. Yang menurut kita hari ini harusnya bulan Desember itu hujan, tidak menjadi hujan. Nah, akhirnya seperti ini ada gambar beberapa gambar. Nah, ini ada seperti ini gas rumah kaca. Jadi panasnya terperangkap di dalam. Sama seperti kita, ada yang orang bakar, ada yang pakai mobil, ada yang pabrik, ada orang isi freon, semuanya terperangkap di dalam atmosfer kita. Jadi kalau kita bicara tentang rumah kaca seperti itu, adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil. Tanpa gas rumah kaca, suhu rata-rata di permukaan bumi diperkirakan menjadi di bawah titik beku air. Tapi adanya terlalu banyak rumah kaca pemanasan global. Jadi seperti sekarang panas ya. Harusnya Desember ini sudah hujan. Kemarin ketika hari Jumat Pak Dian pulang dari Mojokerto, hujan tapi ya hanya sampai mana kemarin Ngimbang itu aja. Plosos itu. Setelah itu kering kerontang. Bahkan tanaman-tanaman banyak yang mati. Tidak.
memperoleh air. Maka di Kabupaten Bojonegoro itu masih banyak kekeringan. Nah, ini efek rumah kaca. Jadi, eh, apa saja yang menyebabkan yang perlu dilihat adalah uap air. Nah, ini ada belerang, ada karbon dioksida paling banyak sama gas metana. Di sini karbon hitam yang lainnya bagus, belerang dioksida malah berkurang. Penggunaan lahan berkurang. Nitrogen oksida, gas-gas lain masih banyak. Nah, dan yang pertama diurutkan dari uap air. Mempengaruhi uap air soalnya pada skala lokal seperti di dekat sawah yang diirigasi. Uap air itu jadi kalau airnya habis ya panasnya luar biasa. Yang kedua karbon dioksida. Karbon dioksida membakar bahan bakar fosil, limbah padat. Ini bahan bakar fosil itu contohnya kalau di gambar ini adalah apa namanya? Belerang, limbah padat dan kayu, perambahan hutan. Yang kedua gas metana, nitrogen monoksida, dan gas lainnya. Itu dengan gas efek rumah kaca. Makanya di Jerman implementasinya program Energiewende. Nah, transformasi energi di Jerman bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jadi harusnya sih kita kemana-mana pakai transportasi umum. Tapi kalau kamu ke kampus pakai transportasi umum, ya kesulitan. Bis kuning itu kadang jalan kadang nggak. Mungkin sudah nggak ada ya, kok nggak pernah kelihatan bis kuning. Kalau antar kota mungkin oke lah, Surabaya ke Yogya itu ada bis Mira, Eka, dan lain-lain itu. Tapi kalau dekat-dekat nggak ada. Akhirnya ya mau tidak mau kita harus menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil itu termasuk penggunaan ketergantungan pada energi fosil. Karena apa? Karena kita menggunakan energi pada apa namanya? Pada listrik, mobil listrik itu daya jelajahnya belum begitu banyak, belum sampai 100 kilo. Nah, dan kedua pemeliharaan baterainya juga masih lama. Baterainya pas di tengah jalan tiba-tiba habis. Itu makanya mobil listrik itu hanya untuk itu, tapi masih banyak ketergantungan. Belum bisa untuk eh apa namanya survive. Kerugian dan keuntungan. Nah, memang ramah lingkungan. Belum banyak temukan charging station atau stasiun pengisian listrik kendaraan listrik. Makanya ya susah sendiri akhirnya. Nah, ini beberapa keuntungan kendaraan listrik. Sebenarnya untuk supaya kita tidak apa namanya tergantung pada fosil. Ramah ramah lingkungan, efisiensi energi, memang biaya operasional rendah, suara rendah, ada insentif pemerintah. Nah, kendaraan listrik itu jarak tempuhnya terbatas. Yang kedua, biaya awal yang tinggi.
lebih tinggi daripada konvensional, terutama karena biaya baterai yang mahal. Baterainya mahal, jadi belum bisa ter apa ya teradaptasi ke kehidupan kita. Ketiga ada infrastruktur pengisian yang terbatas. Yang keempat adalah pengisian yang lambat. Eh, Ngisi ngecas itu 2 jam bisa-bisa seperti ngecas HP itu. Padahal kalau kamu beli di SPBU Pertalite itu 1 menit 2 menit pokoknya nggak antri sudah bisa jalan lagi. Nah, itu makanya kenapa orang masih belum suka pakai listrik. Dampak lingkungan baterai dapat memiliki dampak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Baterai mengandung bahan kimia yang dapat menjadi polutan jika tidak didaur ulang. Sebenarnya seperti itu, tapi apa namanya masih banyak hal yang harus dilakukan. Nah, makanya tidak sepopuler penggunaan fosil, karena fosil gampang penggunaan. Yang ketiga adalah kebijakan keluarga berencana di Tiongkok. Kontrol kelahiran untuk pengendalian pertumbuhan populasi. Dengan sebagai one child, one policy yang diterapkan pada tahun 1999 dan kemudian diubah menjadi two child pada tahun 2016 untuk merespon perubahan demografis. Jadi sebelum 2016 itu satu anak, satu keluarga satu anak. Tapi setelah 2016 sama seperti di Indonesia 2 anak. Nah, kalau di Indonesia 2 anak laki-laki perempuan sama saja. Terus di kalau di Indonesia itu biasa ya, kalau di luar negeri sangat ekstrim warga bencana di Tiongkok. Tapi sekarang sudah seperti di Indonesia. Dan itu memang efeknya jangka panjangnya terasa. Eh, Mungkin kalau kamu di kampus atau di jalan mungkin nggak begitu terasa ya. Tapi kalau di keluarga-keluarga yang kecil itu sangat terasa. Biasanya kalau dalam keluarga itu bisa rame satu rumah, itu karena 2 anak cukup itu menjadi sepi memang. Kalau terasa mungkin yang punya adik kakak lebih dari satu atau dua dalam kehidupan ini nggak terasa. Tapi kalau anaknya 2 anak cukup itu baru terasa. Seperti Pak Dian itu baru terasa ketika semuanya sudah berjauhan. Ada yang di Magetan, ada di Mojokerto, ada yang satunya di Bandung. Sehingga kalau punya lahan yang besar, itu nggak ada yang menjalankan. Itu baru terasa. Yang keempat adalah program Bolsa Familia di Brasil. Program bantuan sosial yang memberikan uang tunai kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesejahteraan sosial. Diluncurkan pada tahun 2003, memberikan bantuan keuangan langsung kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu. Nah, ini program Bolsa Familia di Brasil ini yang di, diterapkan di Indonesia dengan program apa cari pengaman sosial Nah, yang miskin-miskin dikasih. Nah, tapi di sini banyak hambatannya untuk orang Indonesia karena apa? Kadang ada yang peroleh itu orangnya yang kaya itu yang harus terus dipelototi, diberikan laporan. Jangan sampai orang-orang yang memang butuh banyak toh butuh bantuan nggak diberikan bantuan dari pemerintah sehingga untuk suatu keluarga itu nggak punya makanan kan banyak kamu lihat di televisi. Akhirnya keluarganya bunuh diri satu keluarga itu. Dia mau minta tetangga, dia kelihatannya penampilannya cukup ya, tapi kan nggak tahu di dalamnya. Itu banyak kasus-kasus bunuh diri keluarga itu mulai dari ekonomi yang kurang. Nah, itu sebenarnya ada program Bolsa Familia di Brasil yang kita terapkan. Program apa BPJS. Kok BPJS apa? Program keluarga miskin. Program keluarga harapan. PKH. Ini ada
Apa saja program keluarga harapan didorong untuk mengakses sosial dasar, pendidikan, pangan, dan gizi perawatan, mengatasi stunting ya, masuk akses terhadap berbagai program pendidikan sosial lainnya yang program komplementer secara berkelanjutan. Berapa uang program keluarga harapan? Kalau ibu hamil nifas 750.000 per tahap atau total 3 juta per tahun. Anak usia dini 0 sampai 6 tahun 750.000 per tahap atau total 3 juta per tahun. Nah, ini ada cek bansos PK total bantuan. Ini kalau di sini Kementerian Sosial 2010 2014 semoga bisa dibuka ya. Oh bisa. Jumlah penerima PKH sebanyak 2 juta, 6 juta keluarga miskin dengan anggaran 10 triliun. Nah ini. Untuk apa saja? 2019 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar 32,65 triliun. Tahun untuk setiap keluarga 550 per keluarga per tahun. PKH akses 1 juta keluarga per tahun. Bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH, ibu hamil. Ini. Masalah yang krusial adalah bukan keluarga kaya atau keluarga miskin ya. Keluarga miskin dapat PKH, PKH. Kalau keluarga kaya nggak masalah lah. Justru yang sangat perlu dipikirkan oleh pemerintah adalah keluarga yang tengah-tengah. Miskin oh enggak, kaya enggak. Nah, itu justru yang jumlahnya paling banyak. Itu kadang yang luput dari bantuan-bantuan pemerintah. Nah, itu makanya pemerintah harus menyasar. Karena tidak setiap orang tengah-tengah ya, misalnya mau minta bantuan ya nggak miskin, punya kendaraan ya. Dikatakan kaya, kehidupannya pas-pasan. Siapa. Itu justru malah nggak dapat. Nah, itu tugas pemerintah adalah untuk bisa mengimbangi, jangan sampai tidak ada sih. Yang kelima adalah reformasi pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan yang menekankan pendekatan holistik, memberikan kebebasan pada guru, dan mengurangi ujian standar. Implementasinya, Finlandia telah mendeklarasi visi untuk menciptakan sistem pendidikan yang fokus pada pengembangan individu, kreativitas, dan pemecahan masalah. Nah, ini yang ditiru di Indonesia dengan kampus Merdeka. Ya kan? Jadi, memberikan kebebasan pada guru dan mengurangi ujian standar. Jadi, kalau kamu lihat sekarang, SD, SMP, SMA ya, masalah itu ujiannya tidak seperti dulu waktu kamu mungkin atau Pak Dian sangat ketat. Makanya Pak Dian itu harus apa namanya kita mencontoh informasi pendidikan di Finlandia, kampus Merdeka. Bagaimana kita itu bisa mengerti ya, bisa apa ya, tahu bahwa apa namanya kita mengelola pengajarannya secara nah, misalnya seperti daring ini kita secara santai ya tapi mengena. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Nah, kamu harus ikut beberapa program pendidikan yang ada di pemerintah, misalnya MBKM, bukan apa? Program Kampus Merdeka itu termasuk mendatangkan praktisi kemarin itu termasuk reformasi pendidikan di Finlandia. Pak Nadim ya, Mas Nadim. Nah, itu sangat terasa. Yang selanjutnya adalah kebijakan imigrasi di Kanada. Kebijakan imigrasi di Kanada, sistem penerimaan imigran yang berfokus pada keterampilan, pendidikan, dan kontribusi potensial terhadap ekonomi Kanada. Nah,
Sistem poin skor komprehensif menilai calon imigran berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan bahasa. Imigrasi di Kanada. Imigrasi itu ya pindah penduduk. Ini salah. Banyak berita yang harus kita tahu. Nah, Kanada mempercepat proses visa untuk menarik tenaga memiliki versi KS dan Kanada. Jadi karena Kanada itu mungkin penduduknya berkurang, penduduknya sedikit, nggak seperti di Indonesia. Nah ini kalau kamu mau ke Kanada sana, nah, ini mempercepat proses visa untuk menarik tenaga asing bidang teknologi. Kalau kamu mau kerja di luar negeri, kalau di Amerika ada antrian panjang, disebut dengan green card. Green card itu visa hijau. Menyebabkan pindahnya para tenaga terampil keluar dari lembah Silikon menyebar ke tempat lain. Jauh sebelum turunnya Presiden Trump. Kanada telah berusaha untuk mengembangkan pusat teknologinya, salah satunya dengan menempatkan papan iklan di sepanjang jalan tol Bay Area sejak tahun 2013 untuk menarik para tenaga kerja. Akhirnya para pengamat melihat situasi ini membuat menjadi semakin menarik bagi tenaga kerja asing. Tidak hanya di Korea Selatan saja, di Korea ya kerja, kerja ke Kanada, Lembah Silikon. Sudah pernah lihat di sana nggak? Lembah Silikon itu, ya ini ada undang-undang keimigrasian ruang. Kamu kalau mau ke sana, daripada sudah bosan di Mojokerto yang gitu-gitu aja, beda orangnya di gede, sana, besar. Nah, di sana ada lembah silikon yang menghasilkan laptopnya Pak Dian ini, laptopmu ini, HP-mu tadi, silikon itu, Silicon Valley. Hmm. Satu-satunya di dunia adalah di lembah Silicon Valley ini. Di sini di San Jose, di sini dia yang bergerak di dalam bidang komputer dan semikonduktor. Komputermu di sini. Siapakah pendirinya? Roger Smith. Jadi Silicon Valley ini, lembah Silicon ini yang mengambil semikonduktornya di sana ya. Sebelum diekspor ke Indonesia, ke Cina, jadi HP-mu, jadi laptopmu. Nah, ini kalau kamu ke luar negeri, bisa. Itu kebijakan ini Steve Jobs yang menunjukkan Apple dari garis firmannya dan Mark Zuckerberg yang awalnya coba-coba menciptakan Facebook dari kamar asramanya yang sempit. Nah, itu di Silicon Valley. Silicon Valley-nya ya lebih besar dari Jakarta kalau sekarang. Kalau dulu memang mungkin di kamar asramanya yang sempit bisa Mark Zuckerberg, Steve Jobs yang menciptakan Apple itu, Bill Gates, ya, Microsoft Windows itu.
Ini ada kamu ceritanya. eh dengan Silicon Valley ini seperti sekarang, kita bisa main HP, berkomunikasi, eh, seperti itu ya. Jadi Mbak Silikon. Nah, ini kamu nanti baca sendiri ceritanya. Ada universitas yang terkenal, Stanford. Nah, kalau di sana universitasnya benar-benar apa ya, mendukung untuk perubahan masyarakat. Hmm. Seharusnya UNIM juga seperti itu, bisa mendukung kegiatan masyarakat di sekitar kampus ya, paling enggak. Kalau di Mojokerto, jangan sampai dengan beradaan kampus UNIM misalnya, banyak pedagang-pedagang malah mati di situ. Mati nggak jadi jualan, itu nggak benar. Nah, ini ceritanya di sini. Nah, nanti kamu baca sendirilah. Lebih- Nah, itu disebut dengan lembah Silikon, Silicon Valley. Nah, itu dari apa? Kebijakan Kanada ya. Yang ketujuh, kebijakan zero COVID di Australia. Walaupun sekarang COVID insya Allah tidak seperti tahun 2020 ya. Nah, kita harus tetap waspada akhir tahun ini. Insya Allah kelihatannya enggak seperti 2020. Nah, di Australia mengejar nol kasus baru, menerapkan kebijakan lockdown ketat dan lain-lainnya. Seperti di Indonesia kemarin, zero COVID di Australia. Tetap waspada. Itu beberapa contoh kebijakan-kebijakan di dunia yang sangat terkenal. Nah, mungkin ada lagi kebijakan sektor publik di dunia yang fenomenal. Nah, kalau yang fenomenal di dunia, karena dampak positifnya atau pendekatan yang inovatif terhadap masalah yang kompleks. Kalau di dunia, misalnya kebijakan universal healthcare di Kanada, sistem perawatan kesehatan yang memberikan akses universal kepada semua warga negara Kanada, memberikan perlindungan kesehatan bagi semua warga tanpa memandang status ekonomi. Kalau di Indonesia, makanya kalau BPJS itu ada kelas satu, kelas 2, kelas 3 itu harus dihapus. Jadi sama bayar men. Harusnya malah negara yang bayarin. Yang kedua, reformasi pendidikan di Singapura. Transformasi sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Dampaknya Singapura menjadi salah satu negara dengan tingkat pendidikan kemampuan siswa tertinggi di dunia. Nah, kita bisa nanti lihat pendidikan tinggi di Singapura. Di Papua di Singapura. Nah, ini beberapa universitas terbaik di Singapura. Ah, besok UNIM seperti itu bangunannya, tidak. Ya, bagus ya. Yang bayarnya dolar Singapura, bukan rupiah. Ini SMU. Wah, bangunannya seperti itu. Jadi bangunannya, bahkan ini universitas itu tamannya
di koridor atas. Ini beberapa universitas terbaik di Universitas US State, universitas terbaik di Singapura. Ya. Siapa tahu kamu ngambil S2 di Singapura. LPDP 2023. Nah, ada National University of Singapore. Nah, itu kebijakannya luar biasa di dunia. Makanya Pak Nadiem itu mengejar supaya kita nggak ketinggalan. Bagaimana kamu sebagai mahasiswa UNIM misalnya punya semangat untuk belajar, jangan sampai kuliah hanya karena ngejar nilai, tapi kejarlah pengetahuan. Ini orang-orang kaya tok ya yang kuliah di sini. Ada Nanyang Teknologi Universitas. Nah, Time Hacker Education 2023 berada di ranking 36 terbaik di dunia. Ada Singapore University of Technology and Design, SUTD, Singapura Management Universitas, SMU ternyata. Jadi kita kalau melihat, kita gini aja ranking Universitas Islam Majapahit. Ada nggak? Ini kamu nanti ngerti. Rankingnya di dunia 4.905. Di Asia 1.535. Alah, bagaimana kita mau bersaing dengan Singapura? Gitu aja, kita katakan kita sudah buangga ya. Waduh, harus harus hanya belajar lagi. Karena Universitas Majapahit itu ini ya, wah bener bukan, tapi ini dari Google lah. Rankingnya, indeksnya 7.000, di dunia 4.000, di Asia 1.500. Jangan berbangga dulu, oh, harus banyak belajar kita. Makanya kita menggunakan apa namanya Zoom itu sebenarnya kita ingin bersaing dengan Singapura, dengan dunia. Tapi ya kita kesulitan di pulsa, kesulitan semangat. Harusnya sebelum kita mulai mahasiswanya sudah berjejer semua. Nah, apa yang dikatakan Pak Dian ya, jadi seperti itu. Tapi sampai 5 menit 10 menit baru 2 3 seperti itu. Nah, bagaimana kita mau bersaing dengan Universitas Singapura yang 35 dunia? Universitas Islam Indonesia urutan keberapa? Universitas Islam. Oh, Universitas Islam. Nah, Universitas Islam ini 1.500. Universitas Islam Majapahit rankingnya 1.500. Islam. Gimana juga kita mau bersaing ke masuk top 10. Ya, ini dia harus kamu ngerti. Kalau ini Jatim Nurul itu bener enggak 100 se-Jawa Timur. Oh, satu sak Jawa Timur, satu sudah. Baru 100 sak Jawa Timur, belum dunia lah. Jadi sementara tingkat nasional ini menempati ranking 257 nasional, belum dunia loh. Jadi harus kita belajar lagi. Jangan patah semangat, harus belajar lagi. Oh iya, juga semuanya diopeni, mulai dosennya, semuanya, dosennya juga nggak diopeni misalnya. Akhirnya dosennya pindah dari UNIM, cari yang lebih lebih berbobot, lebih bertenaga, lebih menghasilkan. Itu juga tantangan. Kamu ruginya apa? Kamu akan kehilangan misalnya misalnya ada desain yang pindah, kamu akan kehilangan desain-desain terbaik. Nah, seperti itu.
Ini kita anu ya lihat di Atlantic Index. Ya, di 12.000. In Asia 6.000. In Indonesia 887. Nah, iya, situasinya seperti ini. Jadi ini kamu apa sendiri. Ini kebijakan pendidikan yang harus bisa merata. Kita masih jauh. Apalagi mau seperti ini, tas di Inggris itu seperti itu enaknya nyaman. Nah, kita baru punya taman satu di depan. Harusnya di belakang-belakang apa itu juga harus enak. Nah, itu desainmu. Di saintisnya ini kalau ada yang pindah itu juga kamu akan kehilangan desain-desain terbaik. Ini pancet guys. Ini indeksnya Universitas Bhayangkara Jakarta 2.900, 2.000, 3.000. Kita masih jauh ya, apalagi Unim. Ini dosenmu Pak Hasan itu juga masuk nomor 7. Jadi bersyukurlah kita dengan berbagai macam. Nah, tapi harus ditingkatkan. Jangan merasa, wes pinter. Terus kita lihat lagi reformasi lingkungan Singapura tadi program pengurangan kemiskinan di Brasil. Ini sudah tadi Bolsa Familia. Jerman sudah. Oh sudah ini kan ini. Sorry, sorry. Reformasi anti korupsi di Singapura. Nah, dampak Singapura dikenal sebagai satu negara dengan tingkat korupsi yang rendah di dunia. Nah, Indonesia terkenal dengan negara yang paling memenjarakan banyak koruptor. Nggak kalah dengan Singapura. Kenapa toh kok ada banyak korupsi di Indonesia? Ya, ada kesempatan dan tantangan. Nah, Singapura sebagai negara tingkat korupsi yang rendah. Akhirnya orang suka investasi di Singapura. Itu tantangan. Singapura negara korupsi terendah. Tapi ya koruptor Indonesia larinya ke Bank Singapura semua. Ada 2022 negara kelima. Nah, tapi harus kamu ingat, negaranya gede nih mau sak Madura. Kita besar kan. Nek dicekal di sini, korupsi di sana dipegang, korupsi di tempat lain lagi. Ya itu loh Indonesia. Karena kita negara dengan banyak tantangan seperti itu. Indonesia tak masuk daftar.
Ini negara paling anti korupsi. Di Indonesia belum masuk korupsi karena jeruk tadi makan jeruk tadi. Jeruk makan jeruk ya. Jadi koruptor. KPK malah korupsi sendiri. Ini tantangannya. Yang pertama Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Belanda, Jerman. Indonesia tidak masuk negara anti korupsi. Peringkat Indonesia kini berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara. Berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, ya. Negara apa yang tidak ada korupsi? Denmark, nah ini, ya, banyak korupsi. Di Indonesia IPK-nya memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 100. Ya bagus lah. Sekarang skornya 34. Tapi dibandingkan Singapura yang peringkat kelima. Cara orang rapotan rankingnya Indonesia tengah-tengah ya. Salah satunya kan yang paling sederhana korupsi waktu. Misalnya. Selain korupsi uang itu yang ya berdarah daging dengan kita sendiri. Nah ini Indonesia menduduki peringkat 78 dari 78 dari 180 negara. Kalau ini tadi 34. Gimana yang benar? Kalau pokoknya separuh Indonesia. Saya jangan salah kalau ketika debat presiden, nah, masalah korupsi itu paling. Nanti presidennya ganti ya, si korupsi presidennya. Tapi enggak anak buahnya. Itu ya. Misalnya adalah program Naija Care di Nigeria, program pemberian tunjangan sosial kepada keluarga yang membutuhkan. Nah, ini PKH ya, program PKH tadi lah, apa? Keluarga Harapan tadi. Bisa ada. Nah, tadi tadi di Australia, sekarang di Selandia Baru, Jakarta COVID. Itu beberapa kebijakan yang perlu kita tahu di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Oh, seperti itu ya. Oke. Ini selanjutnya menganalisis kesamaan di berbagai konteks. Ini adalah persamaan dan perbedaan sosial dan budaya, eh, implementasi kebijakan di berbagai konteks. Melibatkan pemahaman mendalam tentang kebijakan konteks sosial ekonomi, di mana kebijakan diterapkan berikut adalah aspek. Yang pertama adalah konteks sosial dan budaya. Perbedaannya nilai norma budaya dapat mengaruhi cara kebijakan diterapkan. Misalnya dalam masyarakat lebih terbuka terhadap perubahan, kebijakan inovasi mungkin lebih mudah diterima. Kalau di Mojokerto, Surabaya, kebijakan publik langsung dapat diterima. Mungkin di Jawa ya. Tapi kalau kamu di Papua sana mungkin kebijakan publik belum tentu langsung diterima. Bisa perang suku. Itu harus di, anu, dipikirkan.
Atau mungkin kalau kita di Mojokerto, mungkin masyarakat Madura yang agak dalaman itu lain. Harus di kan keras-keras ya mereka. Ya harus diberikan pengertian bagaimana. Beberapa nilai universal atau standar global dapat memunculkan kesamaan dalam implementasi, terutama jika ada tekanan internasional atau dukungan untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Misalnya, sosial dan budaya, COVID dulu, harus pakai masker. Itu tantangannya ketika tahun 2020 dulu itu luar biasa. Kalau sing seneng kayak masker, kalau sing enggak. Cuma merem-merem kelenger karena kena COVID baru tahu mereka. Oh, sekarang kebudayaannya pakai masker dipakai untuk menyembunyikan identitas. Coba kalau kamu misalnya apa ya wawancara supaya nggak ketahuan siapa kamu loh, malah pakai masker. Jadi sosial budaya mah seperti itu, bukan untuk mencegah penyakit. Orang pakai masker untuk menyembunyikan identitas itu yang sangat apa ya, nah berbeda dengan ketika dulu. Adanya konteks ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan untuk menerapkan kebijakan tertentu. Misalnya negara dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi tantangan yang berbeda. Perbedaan ini ada kesamaan. Kebijakan ekonomi global atau kebijakan tertentu mungkin menghasilkan pendekatan yang serupa dalam beberapa konteks. Sekarang antara daerah Lamongan dengan Bojonegoro atau Mojokerto eh, menerapkan kebijakan tertentu juga beda. Kalau di Mojokerto dekat Surabaya membuat jalan itu bagus ya, ram sih bagus. Kalau Bojonegoro pakai cor-corannya bagus. Bandingkan dengan kemarin kamu ke arah Lamongan itu jalannya asal jadi, tapi dikeruk lagi. Karena sumber dayanya beda. Mojokerto dengan Surabaya, masyarakatnya juga kritis. Mereka mau misalnya membantu untuk pembuatan kebijakan apa yang bisa, karena terbuka masyarakat. Nah, kalau Bojonegoro punya sumber daya minyak, sehingga membangun jalan dengan benar-benar bagus. Karena mungkin Lamongan itu katanya wilayah besar, tapi eh, apa ya kurang ekonominya mungkin. Atau mungkin korupsinya juga banyak, tidak tahu. Akhirnya buat jalan asal dicor sudah. Sehingga menghasilkan jalan yang sangat berbahaya. Jadi perbedaan ekonomi itu juga menghasilkan cara penerapan ekonomi, cara menerapkan apa namanya kebijakan publik yang berbeda. Kesamaannya ketika tahun-tahun ini, Desember apa ini, dulu ketika kita awal Januari itu kita memprediksi bahwa dunia kan mengalami kelesuan. Nah, itu bagaimana pemerintah menarik ikat pinggangnya ya. Kita sekarang sudah bulan Desember, alhamdulillah pertumbuhan Indonesia masih 5, berapa itu. Nah, kemarin itu diprotes, harusnya Indonesia bisa mencapai pertumbuhannya 7, berapa. Tapi karena sekarang lagi lesu, tingkat ekonomi dunia ya seperti itu. Jadi ada kesamaannya, perbedaannya dalam penerapannya. Perbedaan ekonomi, misalnya dengan Kalimantan atau Sumatera yang jauh dengan tambang minyak. Kalau di Sumatera itu hati-hati kalau malam misalnya, kalau nggak lewat tol itu ada begal misalnya. Beda dengan yang di Jawa sudah ramai misalnya, ekonominya sudah maju, itu akan terjadi perbedaan seperti itu. Konteks politik ada terjadi perbedaan dan persamaan. Stabilitas politik, kekuatan politik yang berbeda, mempengaruhi cara kebijakan diterapkan. Misalnya kebijakan diubah dan dihentikan karena pada perubahan dan pada pemerintahan. Nah, misalnya kita punya dua pemerintahan berbeda ya, kota sama kabupaten. Sistem stabilitasnya beda. Misalnya kalau dalam kota, kota Mojokerto dengan 3 kecamatan itu seperti Mojokerto kabupaten dengan 15 kecamatan nggak berbeda, kadang agak sulit juga penerapannya. Kesamaannya
Prinsip dasar demokrasi atau pemerintahan yang baik dapat menjadikan kesamaan dan peran di beberapa konteks politik. Nah, kalau Kota Mojokerto sudah ada nama pelayanan publik, kalau kabupaten belum ada. Politiknya bagaimana? Nah, itu perbedaan politik seperti itu. Kota sama kabupaten saja berbeda. Tapi sama-sama di Mojokertonya. Institusi dan kapasitas pelaksanaan. Perbedaan dalam kapasitas administratif dan efisiensi institusi pemerintahan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Institusi yang kuat dapat lebih efektif dalam melaksanakan kebijakan. Samaannya adopsi praktik terbaik dalam manajemen atau dukungan dari lembaga internasional dapat menciptakan kesamaan dalam kapasitas dan proses implementasi. Nah, kapasitas perbedaan antara kota dengan kabupaten berbeda. Kalau misalnya tadi kapasitas pelaksanaannya ada mall pelayanan publik, kota, saya nggak tahu ya, nggak apa dia ikut kabupaten apa ikut kota. Jadi ada kapasitas pelaksanaannya berbeda. Jika di dan daerahnya juga berbeda, dia hanya dua tiga kecamatan ya, kabupaten 18. Jadi banyak harus dilaksanakan. Yang selanjutnya ada partisipasi masyarakat. Nah, tingkat partisipasi itu dapat bervariasi. Negara dengan tradisi partisipasi masyarakat kuat mungkin mengalami implementasi kebijakan yang lebih lancar. Misalnya Singapura itu partisipasinya bagus, cepat. Juga negaranya hanya satu pulau. Beda dengan Indonesia yang negara macam-macam. Ada yang Madura, ada yang Papua, ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan. Kemarin Dayak musuh mau Kalimantan. Kalimantan musuh Sumatera mau gelut. Nah, lah, nah, seperti itu ya kita nggak usah membuat negara lagi kalau mau gelut, berkelahi. Nah, kalau kita rasa masyarakatnya ngerti, cepet. Nah, kesamaannya juga penting. Jadi seperti tadi ada pemeriksaan keuangan, masyarakat juga andil melihat, oh ternyata dibuatkan apa ini namanya, aspalnya ketebalannya 30 cm. Nah, benar-benar masalah. Tapi nanti coba kalau misalnya pemborong membuat asal-asalan, dia nanti akan berkomentar, waduh. Nah, itu akan diperparah ketika BPK ke situ misalnya melihat hasil bangunannya, wah masyarakatnya madul, kena pemborongnya. Jadi akhirnya kan pemborong itu gak seenaknya dewe bangun. Nah, itu butuh eh, keterlibatan masyarakat. Dukungan oposisi juga penting. Nah, jadi makanya kemarin ada acuan ya. Acuan itu maksudnya Pak Jokowi tidak ada oposisinya, padahal mungkin dia ada. Cuma walaupun oposisi tapi tetap mendukung Pak Jokowi. Jadi seakan-akan tidak ada lawannya. Nah, sekarang tiga pasang calon presiden itu nanti berdebatnya serem. Besok tanggal 7 ya, teman yang ketiganya. Apa namanya? Debat lagi. Itu kelihatan yang Pak Anies seperti ini, Pak Prabowo seperti ini, yang Pak Ganjar seperti ini. Nah, harus ada oposisi. Misalnya nanti jadi misalnya Pak Prabowo misalnya atau Pak Anies. Nah, Pak Ganjar sama Pak Prabowo ya harus jadi oposisi. Nah, jadi misalnya kebijakannya kita lihat. Nah, kebijakan IKN di ibu kota negara itu jadi sorotan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Padahal menurut saya dengan IKN itu kalau kita mau benar-benar mendukung, insya Allah bagi kamu generasi mendatang terbuka peluang untuk lapangan kerja. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, memang harus didukung. Kalau enggak seperti itu, repot ya. Itu ya, jadi apa namanya tadi? Analisis perbedaan kesamaan dan implementasi kebijakan di berbagai konteks. Jadi kalau kita ngerti kebijakan-kebijakan di dunia lain itu seperti apa, hampir sama dengan Indonesia. Ada BPJS,
ada PKH, cuma harus diawasi. Orang kaya kok dapat PKH misalnya. Itu makanya kemarin ketika Bu Risma baru jabat jadi Menteri Sosial, waduh muring-muringnya luar biasa. Nah, orang yang harusnya nggak dapat PKH tetap dapat. Itu, jadi perbedaan bersamanya hampir sama. Di Indonesia itu adalah pengawasan dan harus selalu dibimbing. Jangan mudah untuk tiba-tiba menjatuhkan sanksi, sanksi terus itu harus di apa namanya di ini loh, dibimbing sehingga bisa segera apa namanya mencapai hasil yang terbaik. Nah, terus peran organisasi internasional dalam kebijakan publik, nah ini perlu kita harus tahu. Seperti kemarin UNHCR untuk Rohingya, pengungsi Rohingya itu sangat mengganggu orang-orang Aceh, berak sembarangan, terus melakukan kegiatan yang terlarang. Padahal katanya Muslim ya. Oh, akhirnya orang penduduk Aceh berang. Gitu. Ini beberapa peran organisasi sana ada kebijakan publik. Ya, adalah beberapa peran utama organisasi internasional dan kebijakan publik. Yang pertama adalah standarisasi dan harmonisasi. Organisasi internasional seringkali mencetak standar global atau regional untuk berbagai isu seperti lingkungan, perdagangan, atau hak asasi manusia. Standarisasi ini membantu mengharmonisasikan kebijakan publik di berbagai negara, menciptakan kerangka kerja dan yang konsisten dan saling terkait. Nah, seperti kemarin yang ikut pelatihan BPS ada ya di semester kita. Nah, jadi standarnya masyarakat bekerja itu bagaimana, miskin bagaimana. Nah, itu nanti ketika dibawa ke UNHCR, nah, itu bisa dibaca di negara lain. Masuk indeks korupsi itu standarnya ada di dunia. Nah, itu nanti tugas mula untuk mencari. Jadi standarisasi dan harmonisasi seperti itu. Jadi Indonesia misalnya ya, tingkat korupsinya nilainya 35 atau 78 dibawa kemanapun sama ke dunia. UNIM pun sama misalnya. Tadi 2000 skornya berapa? 2500 loh. Itu dibaca dimanapun sama. Maksudnya dalam hal indeksnya universitas kita. Makanya kalau ingin meningkatkan indeks UNIM, bukan hanya dosennya saja, tapi mahasiswanya. Mahasiswanya rajin nggak kuliah? Hari ini yang kuliah berapa? 5, padahal kita mahasiswanya ada 17. Bagaimana kita mau bersaing dengan Universitas NU, National University, University Singapura. Nah, ini aja yang 5 ini sudah luar biasa. Tapi yang anak 10 ini, mana semua, tidak ada alasannya, misalnya capek. Nah, karena mereka semangat belajar. Nah, itu loh yang kita kita melihat secara garis besar kita sendiri. Oh iya iya. Makanya kok UNIM seperti ini. Kita berkaca pada diri kita. Oh, kita diajak seperti ini. Ada berbagai macam alasan. Kalau dulu Pak Dian itu tidak ada alasan, nggak. Misalnya kuliah telat 5 menit, ya nggak boleh masuk, ya nggak boleh UTS terakhir, apalagi UAS. Nah, kita agak melonggar sedikit sehingga kamu bisa semangat, tapi gak malah malah hilang kadang mahasiswanya. Aduh, gimana kita mau bersaing dengan dunia misalnya? Apa kata dunia? Yang kedua adalah bantuan pembangunan. Ada Monetary International Fund, IMF, Bank Dunia.
memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara untuk mendukung pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan perbaikan infrastruktur. Kebijakan publik yang diimplementasikan oleh negara-negara penerima bantuan seringkali harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan organisasi ini. Jadi, kalau ketika tahun 98 itu, Bank Dunia dan IMF itu harus mengawasi Indonesia supaya Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi tahun 98. Ya, kita akhirnya bisa keluar dari krisis IMF karena kita patuh sampai sekarang. Walaupun kita sudah keluar dari IMF dan Bank Dunia, Bank Dunia mungkin belum ya, yang sudah IMF. Itu karena kebijakan di perbankan kita sudah bagus. Nah, ini karena Bank Dunia itu sekarang jadi menteri kita, Menteri Keuangan. Bu Sri Mulyani itu Bank Dunia. Apa hubungannya? Nah, bisa lihat di sini. Nah, kita beruntung, kita punya Bu Sri Mulyani, jadi kita masih ekonomi dunia seperti ini ya. Sebenarnya di luar negeri itu luar biasa kacaunya karena ekonomi lesu ya, tapi kita masih bisa tumbuh. Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini jabatannya mulai 1 Oktober sebelumnya. Meskipun dia akan jadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi kita harus bersyukur, oh iya, ada uang internasional ya. Berapa lama dia di Bank Dunia? 2010, 2016, satu periode. Sekarang siapa Bank Dunia sekarang? Bu Sri Mulyani, dia menjadi eksekutif direktur. Nah, jadi dia seorang pengajar ya. Kalau kita punya praktisi mengajar beliau gitu, paling nggak tahu sih, enggak dan mahasiswanya nggak semangat. Padahal mendatangkan beliau itu juga sulit. Dia harus semangat, semangat dulu siapapun praktisinya. Nah, ini Bu Sri Mulyani. Jadi ada standarnya. Kenapa kita bisa keluar dari hal yang mencekam resesi dunia? Ada standarisasi dan normalisasi, ada bantuan pembangunan, jadi ada proyek, contoh proyek dana Bank Dunia. Ini bypass LII ini berarti. Nah, untuk 50 proyek RI. Jadi utang nggak ngono kita ya nggak bisa punya MRT, ya apa ya itu ya harus dikembalikan. Nah, tapi sebagian besar ditujukan untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian pembangunan berkelanjutan. Jadi jangan khawatir untuk utang kita Bank Dunia, tapi untuk ya supaya kamu nggak miskin lah nanti generasi kamu cari penggawean ya gampang gitu. Ya, jangan negatif thinking dulu. Oh iya, kok utangnya pengen balik nol. Nah, sabar, sabar, bergusur, sabar, bergusur, jadi gitu. Karena untuk agar kamu bisa nyari penggawean gampang. Kamu habis lulus ini kemana? Nah, jadi habis lulus inginnya kerja, habis lulus nganggur di rumah ya, sakno orang tua ya, bayar di sekolah di Unim yang tidak murah, tapi nganggur. Nah, itu makanya Bank Dunia ini harus kamu tahu proyek-proyeknya apa saja. Yang ketiga, penanggulangan masalah global.
seperti perubahan iklim, penyebaran penyakit, dan perdagangan ilegal. Mereka menjadikan platform untuk kerjasama lintas batas dalam mengatasi tantangan-tantangan ini dan pejabat publik oleh kerangka kerja global dibentuk organisasi ini. Penanggulangan masalah global seperti sekarang ini, harusnya hujan nggak hujan, waduh, kemarau ini panjang ini. Nah, itu harus dibantu oleh Bank Dunia seperti itu. Nah, termasuk COVID, kemarin sudah mulai nyebar lagi, harus mulai persiapan vaksin lagi, jangan sampai keburu orang yang meninggal misalnya. Yang keempat adalah, ya iya, yang keempat adalah penegakan hukum dan keamanan. Beberapa organisasi internasional seperti PB dan Interpol berperan dalam menegakkan hukum dan keamanan internasional. Mereka mendapat memfasilitasi kerjasama dan penegakan hukum, pertukaran intelijen dan tindakan bersama untuk mengatasi ancaman keamanan global. Interpol itu internasional polisi, jadi eh, kerjasama polisi menangkap Osama bin Laden misalnya. Penegakan hukum, misalnya apa? Contoh penegakan hukum, jadi Interpol. Nanti di sini kita juga, kalau di sini kelihatannya kadang bah Google tuh kadang kalah harus menggunakan yang lainnya ya. Ini di, seperti di film-film kan lah. Nah, nih. Pertama, Interpol itu misalnya pemberantasan kejahatan internasional, perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan siber. Nah, hati-hati kalau kamu kejahatan perdagangan manusia. Kalau di kemarin di mana ya? Di Myanmar dan perbatasan Thailand dan Cina sangat marah. Banyak tuh orang Indonesia itu dijebak kerja di Singapura, ternyata jadi tidak diperjualbelikan. Nah, akhirnya polisi internasional bersama dengan Polri bagaimana membebaskannya. Kemarin saya lihat itu postingan apa itu ya. Jadi dia dijebak menggunakan eh, apa judi online QQ untuk dijanjikan kerja di Thailand. Jadi kalau kamu mau kerja ke luar negeri ya harus jelas dokumennya, imigrasinya apa, kejahatan perdagangan manusia di Thailand. Jangan mikir kontes Thailandnya toh, tapi ini di korban TPPO di Thailand dipulangkan 4 tersangka di Thailand. Ini peran perdagangan manusia di Thailand. Bisa nggak dilihat ya? Nah ini, jadi pemerintah di Thailand itu perdagangan ini. Nah ini kamu kalau lihat di, anu, ya, makanya dia selalu memberi wejangan. Hujan emas di negeri orang lebih baik hujan emas di negeri sendiri. Jangan hujan batu di negeri sendiri ya abuh. Seperti itu. Mana ya berita ini tulisan. Nah ini BBC kisah pengantin baru asal Jakarta yang terperangkap di penampungan khusus Thailand dan belum bisa pulang ke Indonesia. Berarti ini di negeri orang ya. Walaupun menurut kita negeri orang itu wah ya, kalau kita keluar negeri wah belum tentu.
masih enak di Mojokerto. Tinggal kita itu kreatif enggak bisa menciptakan kerja di Mojokerto. Kalau kita nggak banyak bersyukur ya keluar negeri, ya ini banyak diselundupkan dari Thailand ke Myanmar. Ya. Myanmar itu yang kita ceritakan tadi siang, pemerintahnya yang mengkudeta pemerintah sah itu untuk dijual. Hati-hati, kita jangan lihat negara yang sana lebih bagus. Kita alhamdulillah di Indonesia, di Mojokerto, bagaimana ini ceritanya, kamu nanti share sendiri ya. Ini itu kerjasama Interpol. Jadi, kita ngerti, oh iya kerjasama Interpol seperti ini. Yang kedua, Red Notice. Menerbitkan Red Notice merupakan permintaan penangkapan internasional terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan yang berada di negara lain. Nah, Red Notice ini biasanya kasus korupsi Indonesia ya. Banyak yang kecekel di luar negeri. Nah, itu Polri bekerjasama dengan Interpol, penangkapan dan ekstradisi. Nah, itu kalau kita lihat di TV-TV itu ada Red Notice. Kemarin terakhir siapa ya Red Notice-nya itu? Nah, yang ketiga ada pelatihan dan kerjasama dengan polisi Indonesia untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan penegakan hukum termasuk teknik investigasi, analisis kejahatan, dan penggunaan teknologi modern dalam pencegahan kejahatan. Pelatihan kerjasama, jadi membuat standar yang sama. Indonesia dengan Thailand sama, alatnya harus sama, canggih. Jadi jangan sampai misalnya satunya menggunakan aplikasi Apple, satunya Android gitu ya. Harus sama-sama. Bisa pakai Apple, bisa Android. Seperti itu. Jadi penggunaan alat-alatnya itu harus sama, standarnya harus sama. Saya sama, oh seperti ini caranya. Melacak penjahat seperti ini. Seperti di film-film itu. Ada operasi bersama di berbagai negara untuk menangani kejahatan tertentu seperti penangkapan internasional atau penggerbekan terhadap jaringan kejahatan lintas batas. Nah, biasanya kalau di Nurdin M. Top itu ya, apa namanya itu, teroris seperti itu. Sudah diburu. Ini di Thailand, oh ini di Singapura, oh ini Indonesia, cekal, dek, kalau operasi bersama. Seperti itu. Makanya eh, apa penjahat penjahat apa namanya penjahat internasional itu udah kecekel karena standarnya sama. Dan saja ada cybercrime itu melawan kejahatan cyber. Berbeda dari satu negara ini, tadi yang saya klik tadi, yang kisah pengantin itu, dia itu pedagang ini ya. Saya Jakarta perangkap di Thailand ini karena dia kena cybercrime, menerima tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan investasi. Investasi, bodong, Indonesia bisa ngerti lah, banyak investasi kripto, waduh, itu harus tangani benar-benar sama pemerintah. Siapa dulu yang terkenal itu investasinya, akhirnya eh, iklannya yang inilah. Ini ada PPATK, ikan investasi, Bitcoin atau apa itu. Gak ada gambarnya ya. Ya hati-hati. Aset kripto, judi atau investasi. Jadi ini hati-hati. Saya ini hampir sama dengan pinjol ya, jawatannya. Sama-sama nekak. Kalau nggak ngerti ya Balsaraman atau siapa dulu itu. Investasinya ini tidak ada. Itu makanya
Ini banyak dilakukan seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah penegakan hukum bantuan bangunan, penanggulangan masalah global, penanggulangan masalah global, nah, masalah-masalah COVID, lintas batas, tantangan-tantangan dapat dilakukan oleh kebijakan kerja global dibentuk oleh organisasi. Nah, global-global apa ya masalah global itu? Kita lihat sebentar, jadi kamu cek ngerti. Oh, kita orang Mojokerto harus ngerti masalah kejahatan global, masalah kejahatan global. Kita juga harus belajar ya, jadi ngerti. Kejahatan cyber, perdagangan narkoba, nah ini macam-macam ada cyber, ada perdagangan narkoba, ini masalah global, perdagangan manusia, uangnya didol, no tuku, apa, hati. Terorisme internasional, ada ISIS, Al-Qaeda, dan lainnya sekarang ya. Pencucian uang, nah, terus ada korupsi, ada perdagangan senjata, kejahatan lingkungan, illegal logging, pembunuhan liar, dan lainnya. Ada pirasi, serangan bajak laut di perairan internasional. Nah, biasanya di Afrika sana ya. Kejahatan keuangan, trading, penipuan, dan lainnya. Itu masalah-masalah global. Jadi kita harus ngerti, oh iya, iya. Narkoba. Terus adalah penegakan hukum dan keamanan. Ini ya tadi tidak bersama. Yang kelima adalah advokasi hak asasi manusia. Amnesty International dan Human Rights memainkan peran dalam advokasi dan pemantauan pelanggaran asasi manusia, menyoroti isu-isu hak asasi manusia di tingkat internasional dan memobilisasi dukungan untuk perubahan. Nah, yang ada sekarang di Myanmar itu masyarakatnya boleh apa no, nggak boleh macam-macam karena yang berkuasa adalah militer. Pejuang hak asasi manusia Sun Riku itu siapa itu tangkap. Nah, sementara hak asasi manusia di Indonesia ada yang memang benar harus diamankan, ada yang enggak. Kan kemarin tuh ada yang mengucapkan apa, membahas tentang eh, Papua. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia ya harus tahu. Karena mereka hitam kita sebut kera nggak boleh. Tapi itu sama-sama bangsa Indonesianya. Sama dengan orang Jawa seperti kita-kita ini. Hak asasi manusia sama. Perdagangan internasional. Nah, Indonesia sekarang lagi serem-seremnya hilirisasi ini. Perdagangan internasional ini yang punya baterai itu tambang ada di Indonesia. Jadi sekarang Indonesia hilirisasi baterai, hilirisasi sawit, hilirisasi yang lainnya. Nah, itu mesti akan dilawan oleh negara-negara maju dan internasional WTO karena kita jangan melanggar. Padahal kan enggak. Mau sawit-sawit kita sendiri, yang ngolah kita sendiri, kenapa kita yang harus menuruti mereka? Minyak bumi juga harus seperti itu. Nah, perdagangan ini hilirisasi itu sekarang yang sering. Nah, yang ketujuh adalah perdagangan penanganan krisis kemanusiaan. Rohingya kemarin, WHO dan UNICEF. Krisis kemanusiaan seperti bencana alam, konflik bersenjata, dengan organisasi dan pemerintah dan memberikan bantuan kemanusiaan dan membentuk kebijakan publik. Itu ya, jadi macam-macam yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi tantangan juga bagi kamu. Oh, seperti itu ya ternyata. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau bertanya. Atau mungkin sudah tahu, silakan.
Kalau nggak ada, kita buka kamera lagi masing-masing, kita absensi dan kita akhiri ya. Jangan lupa minggu depan disiapkan presentasinya yang dikirim ke Pak Dian untuk presentasi satu persatu. Monggo kita buka kameranya. Ada Mas Nabil, ada Mbak Nadia, Mbak Diva, ada 3 orang di sini. Oke, saya kliknya ya. Kalau nggak, lagi capek paling ya. Yuk, ada yang mau absen silahkan. Kita buka semua kameranya, jadi kita kelihatan wajahnya kita. Jadi Mbak Dian tidak mengajari ghost ya, tapi manusia. Nah, jadi kelihatan ada Mas Nabil, ada Mbak Nadia, Mbak Dita. Seperti itu. Oke, nah, sudah. Nah, mungkin gitu aja pertemuan kedua. Materi perkuliahan jam kedua. Dan kita akan ketemu lagi jam 3:04 ya. Untuk layanan sektor pabrik jam 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.